Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber drama penjegalan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Saya putarkan ya pernyataannya Anies Baswedan pasca gagal berlayar. Kita dengarkan sama-sama. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Bang Andi, apakah pernyataannya Mas Anies ini menggambarkan situasi bahwa memang ada deal-deal politik yang menyandra ketum-ketum parpol, termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri, deal politik ini antara ketum-ketum parpol ini dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi supaya mereka tidak mengusung Anies? Itu pernyataan itu menggambarkan itu? Ya, diketahui dan dirasakan begitu. Jadi diketahui itu dari informasi. Banyak kita kadang-kadang keliru ya, meminta kalau ada katakanlah judgement bahwa ada intervensi. Mana buktinya misalnya ditanya gitu. Ini bukan kasus hukum yang perlu bukti evidence base. Ini politik. Di mana setiap informasi itu bagi seorang politisi itu penting, nggak perlu tunggu bukti itu. Jadi orang mengatakan A, orang mengatakan B, saling komunikasi, itu membuat lebih utuh pemahaman panggung belakang itu. Dan sekarang panggung belakang itu dikomunikasikan Anies di panggung depan. Dan itu sebagai sebuah realitas yang bisa dilihat bagaimana persepsi publik. Bagaimana saya melihat persepsi publik? Lihat tone media massa seluruhnya. Tone media massa begitu. Bahkan Nana tadi membukanya dengan begitu. Dan itu kan dibaca. Tidak mungkin seorang wartawan kayak Rifana, teman-teman di media-media lain itu tidak mengakses informasi. Itu tidak mungkin. Dan informasi yang sifatnya background itulah yang menjadi narasi pengantar di media-media kan. Nah jadi nggak bisa kita bantah itu sebagai sebuah keniscayaan. Tapi kalau dikatakan mana buktinya, ya rumit itu. Itu berarti kita tidak paham politik. Mau menggeser persoalan politik, isu-isu politik dalam praktek hukum positif yang harus ada buktinya. Kita ini udah terbalik-balik ini. Bicara politik ditarik ke hukum, bicara hukum ditarik ke politik. Nah itu yang menurut saya, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan tadi itu adalah sifatnya merespon apa yang menjadi perbincangan publik. Tidak ada yang baru menurut saya dari situ itu. Nah ini soal kemauan kita aja, apa kata publik, apa kata kita. Kan begitu. Nah Anies memilih menyuarakan apa yang menjadi preferensi publik. Dan itu tergambar apa yang dia sampaikan tadi. Berarti Anies adalah korban dari deal-deal politik? Tidak ada bilang korban. Jadi kita tidak merasa korban. Tidak ada perasaan korban. Tadi disampaikan oleh Bung Arija. Ini game politik. Berarti Anies korban dari permainan politik? Tidak ada yang membilang korban. Korban itu saya misalnya, saya tidak merasa bahwa kita ini korban. Tapi saya tidak bisa mencegah ada orang lain, pihak lain memandang itu. Tapi kalau kita yang bersangkutan minta memandang korban, kecil sekali kita ini. Ini kompetisi politik dan kita harus siap terlepas dari benar atau tidak cara-cara seperti itu ya. Saya tidak membahas benar atau tidak, itu panjang lagi pembicaraan kita. Bung Faisal tadi sudah menjelaskan itu bahwa apa sih yang kita mau? Kalau cara-cara ini kita anggap benar, ya mungkin bagi yang menang bisa ketawa. Ya, bagi yang menang bisa tertawa. Tapi nanti ini bisa terjadi sama siapa saja. Dan itu sudah terbukti itu. Akan berputar gitu maksudnya? Iya, akan terputar ini soal waktu. Ada yang bisa ketawa hari ini karena menikmati permainan ini. Kita nggak tahu 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Saya percaya betul bahwa alam semesta itu bekerja dan banyak contohnya. Tidak mungkin pertemuan ini saya menceritakan contoh satu persatu dengan contoh itu dengan detail. Tapi saya meyakini itu dari contoh-contoh perjalanan politik setidaknya selama saya ada dalam panggung politik dan selama dari mahasiswa melihati bagaimana politik Orde Baru terjadi. Itu soal waktu aja. Jadi jangan ketawa dulu. Gitu. Bang Deddy, soal deal-deal politik ini ya, kami dapat informasi bahwa ada komunikasi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto di mana Ibu Megawati berjanji untuk tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan untuk menjaga hubungan dengan Pak Prabowo menjelang pemerintahan ke depan. Jadi ada deal-deal politik itu. Itu informasi apa fitnah? Makanya kita konfirmasi. Kita kan semua mendapatkan fitnah informasi juga harus wartawan. dikonfirmasi karena begitu dikonfirmasi di ruang publik menjadi kebenaran. Harus dipilih-pilih juga lah mana yang penting gitu loh kalau menurut saya. Ada nggak komunikasi itu? Tidak, dalam konteks tadi pertanyaanmu itu sangat berbahaya Nana. Ada komunikasi Bu Mega dengan Pak Prabowo. Sebelum putusan MK,
komunikasi itu terjalin pada saat malam pembahasan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Ya. Mengatakan informasinya apa tadi Nana? Bahwa Ibu Megawati berjanji kepada Pak Prabowo tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan demi menjaga hubungan nanti ke pemerintahan baru Pak Prabowo Subianto. Saya kira itu informasi sesat yang keterlaluan. Tidak ada komunikasi tapi antara Ibu Mega dengan Pak yang Prabowo. seperti itu. Tapi itu ada, saya 100%. Tidak ada komunikasi. Tidak ada juga tapi ada komunikasi langsung Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Utusannya? Karena apa? Ada utusannya Nggak Ibu ada, Mega menyampaikan pesan ke Pak Prabowo. Ya Allah. Kalau itu ini Pak ada. Dari senyum-senyum nih. Bentar dulu. Kalau itu ada, ya masa bisa Pak Anies Baswedan ada di gedung B DPP PD Perjuangan tanggal 25? Come on, pakai logika dong, gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita ini aneh gitu. Walaupun kesannya menjadi berlebihan. Oh, ini playing victim. Ada yang namanya Mulyono mempengaruhi. Come on, nanti pada waktunya kita akan buka. But not now. Gak sekarang. Silakan ya. Ada saatnya kita akan buka itu setelanjang-telanjang mungkin. Tapi saya juga ingin memperbaiki apa yang dikatakan oleh Faisal tadi. Kalau Anda baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, semua di partai ini Pak, silakan bandingkan dengan partai lain. Bahwa Ibu Megawati diberi hak prerogatif menjadi pengambil keputusan akhir di partai, yes. Karena tidak ada yang organisasi yang nggak punya pengambil keputusan terakhir. Karena dinamika internal itu dalam partai politik pasti terjadi. Kita mengambil calon itu mulai dari anak ranting sampai ke atas berjenjang nama itu. Proses penjaringan. Di tingkat provinsi, proses penyaringan. Di tingkat DPP, pengambilan keputusan, Pak. Apakah semua yang dari DPC misalnya di kabupaten kota yang diputuskan? Belum tentu. Apakah semua DPP mutusin gak ada hubungannya dengan bawah? Ya enggak juga, gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa apa semua ikut, saya ketua DPP bidang pemenangan pemilu eksekutif. Hampir tidak ada yang Ibu Mega ikut memperbincangkan. Kecuali beberapa daerah yang dianggap penting. Kita semua melibatkan Ibu Mega. Lain-lain DPP yang mutusin. Tinggal Ibu ketika tanda tangan, kenapa ini dipilih? Kenapa ini dipilih? Yes. Ketika argumen itu nyampe, sudah. Lalu yang kedua soal kita dengan Pak Jokowi. Kita sudah lama dengan Pak Jokowi, Pak. Masa berbulan-bulan ini Pak Faisal nggak menangkap bahwa kita dengan Jokowi itu sudah sangat berbeda 360 derajat. Dari mana Anda bisa bilang? 80 Pak. 360 saya. 360 ketemu lagi. Biar puter. Balik lagi. Pusing. Ngerti nggak? Jadi nggak ada ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih disandingkan dengan Pak Jokowi salah besar. Ini saya mau izin untuk luruskan berkali-kali. Nanti selesai ngomong silakan. Silakan lihat. Silakan lihat bagaimana kita kencangnya menunjukkan betapa berbedanya kita dengan Pak Jokowi dalam pengelolaan kekuasaan. Nggak ada Pak ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih Anda campur-campurkan dengan Pak Jokowi Pak, ya berarti Anda sedang menipu publik kalau menurut saya. Ya baik, jadi kembali lagi tadi nggak ada komunikasi ya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo terkait pencalonan Anies. Komunikasi, coba Anda bayangkan Nana, Anda kan jurnalis yang sudah cukup senior. Ibu Mega teleponan sama Pak Prabowo, Mas nanti supaya kita baik-baik, saya nggak akan calonkan Anies. Come on, itu omong kosong apaan tuh pikiran kayak begitu. Pada saat yang sama, kita berjam-jam dengan Anies membahas MOU. Membahas bagaimana bicara setelah Jokowi ini tidak ada lagi apa namanya pilkada, pemilu yang harus berhadapan-hadapan, polarisasi. Jadi dari mana itu omongan begitu bisa disampaikan? Tapi saya ingin tanya ya, dengan tidak mengusung Mas Anies kan akan tidak memperumit hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo dengan Gerindra. Itu tidak pertimbangan sama sekali. Tadi kan saya sudah bilang, kita juga tidak menolak Mas Anies. Dianggap ancaman. Ntar dulu dong, itu bukan PDI Perjuangan yang menganggap begitu. Kita tidak dalam posisi menolak Mas Anies. Buktinya kita membawa ke rumah partai, kita bicara soal Indonesia, tidak saja Jakarta. Tetapi kita ingin katakan terlepas dari semua tekanan dan realita politik yang ada keinginan yang kuat untuk mencalonkan yang namanya kader sendiri. Dan ini baru bisa berhasil karena apa? Karena ada MK. Tadinya kita juga nunggu siapa yang mencalonkan Anies pertama di Jakarta. Kan PKB, sama Nasdem, PKS. Loh kenapa sekarang kita jadi tertuduh? Yang bener aja dong, gitu loh. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza kalau saya kan? Oh iya, ya udah. Nanti saya 4 kali nama saya itu. Ya silakan Bang Faisal. Jadi begini, boleh kawan-kawan di PDIP di ujung kekuasaan Pak Jokowi berakrobat dengan desain pikiran-pikiran yang cocologi bahwa Mulyono dan Ibu Megawati itu sudah berpisah. Itu satu kebohongan. Itu hanya gimmick pada wilayah teknis, hal-hal yang kecil. Pengertian perpisahan itu kan pasti substansi. Karena
harga diri, ada komitmen ideologi, ada visi yang diingkari, maka kemudian dilihat pada keputusan yang berkualitas. Misal, publik selalu bertanya kalau PDIP dengan Mulyono tidak sejalan, tarik dong para menterinya. Tarik dong duta besar di Cina yang sudah 8 tahun melanggar aturan. Ya. Itu wakil Ini kita kembali ke topik nih soal Mas Anies nih, soal pencalonan Mas Anies. kembali itu pernyataan. ada relevansi. Maka dalam banyak tulisan saya dan pandangan-pandangan saya mengatakan variabel Anies itu menegaskan ada kuatnya hubungan Ibu Mega dan Mulyono. Kenapa? Nah, karena pada akhirnya semua orang di PDIP mengatakan kami benci Mulyono munafik dan lain-lain. Yang diambil itu adalah produk terbaik Mulyono, orang dekat Mulyono, Pramono Anung, dan orang paling dekat Ibu Megawati. Oke. Ini saya harus luruskan Sebentar, nih jadi pernyataan. realitas pilkada DKI dengan sumbatan yang terjadi di internal, kemandekan demokrasi di internal PDIP, akrobat di ruang publik, kemudian rakyat sudah bisa simpulkan Mulyono adalah Ibu Megawati dan Ibu Megawati adalah Mulyono. Rakyat apa kau sendiri? Saya Itu mau jangan menegaskan bawa-bawa lagi, nama rakyat. ini dikonfirmasi sama Jangan Ganjar. bawa-bawa nama rakyat lah, Sebentar Bos. dulu, rakyat individu boleh Enggak dong. lah, saya gitu, jangan bilang Sebentar, Anda nggak suara besar sama saya. Bukan, saya nggak Ganjar suara besar. kemudian Dari tadi menegaskan suara saya itu. begitu. Ganjar menegaskan itu. Segera copot Mulyono dari kader partai. Segera Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf. Saya juga mengatakan itu. Bahwa ini salah mengangkat petugas partai. Kemudian jadi akrobat politik yang membuat rakyat bingung. Jadi nggak ada Saya harus- perpisahan. harus, Ini senyawa. Oke, saya ingin jelaskan. Sebentar, Kalau saya dia kasih kesempatan yang dua nih. sebelum ini Oke. sebelum jadi berkepanjangan. Pertama dia bilang hanya karena di ujung, ya, hanya karena masalah teknis. Dia lupa yang menolak 3 periode itu siapa? Oh, Ibu IKN Megawati. siapa yang sponsor? Megawati. Siapa yang pimpin kenaikan BBM? Siapa paling di garis utama untuk kebijakan IKN? Loh. Mana suara Ibu Megawati? Anda dengan suara Tidak parlemen dong. ada. Posisi Puan Bos, itu wakil Ibu dari Megawati PDIP. adalah pemimpin partai Kita kembali- Puan politik. itu kembali ke mondar-mandir topik ya. istana Siap Teguh Umar sikap untuk itu. menegaskan tidak ada hubungan dulu yang bicara. rusak di antara Megawati dan Oke. Udah. Mulyono. Kita kembali ke topiknya ya. Kita Topiknya buang, soal gue selesai Mulyono. dulu omongan dia nih. Ini racun nih. Saya perintahkan Ibu Megawati besok pecat itu Emang yang kau namanya. siapa? Memang Ibu Megawati juga siapa? Loh, dia pimpin Dia nggak ada partai. apa-apa di Ngapain mata kau perintah rakyat? Ibu Megawati Nggak pecat? ada, jangan Oke. dia dijadikan Siapa? mitos. Sebentar, kita kembali ke Nggak ada topiknya apa-apa. ya. Urusanmu. Topiknya Perbudakan pencalonan Anies politik ini. itu berlangsung Antara di Bukan internal urusanmu. kamu. Oke, Masuk sabar, untuk Bapak-bapak. karyawan, saya kasih Ya. tahu. Tanganmu. Tahan ya. Kecil melawan Oke, segala oke, apa-apanya. oke. Emang lu siapa, Bang? Emang kamu Ya. dengan Megawati juga siapa? Loh, Oke, Nah, baik. kita Kita kembali ke Jangan. topiknya ya, Bapak-bapak ya. Saya hostnya nih di sini nih. Saya Nggak mohon ada. tenang semuanya ya. Udah. Saya mau Silakan ke ucapan. Enggak, saya harus jawab nih. Oke. Pertama, saya sudah jelaskan banyak hal yang sangat bersifat konstitusional. Kita tolak. Itu kebohongan, udahlah. Jangan Sebentar. dipaksakan Anda itu. sudah ngomong begitu panjang, Sebentar, masih mau sebentar. ngomong juga. Tadi minta Oke. demokrasi. Ayo Bang Deddy, kita Tadi Anda waktunya minta sudah tinggal demokrasi. sedikit lagi. Enggak, Ayo. ini kan harus dijawab Iya, di ruang iya, publik iya. juga, ya Oke, kan? baik. Jadi tuduhan itu, dia Siapa yang mengatakan, menuduh? Sebentar. omonganmu tadi itu semua itu tuduhan, Bos. Tidak ada. Kalau saya merujuk Apa harus kepada diputar? pernyataan Puan Maharani Apa harus mengatakan diputar? hubungan ibu Apa dengan harus Pak diputar? Jokowi selalu Apa akur. harus diputar Oke. lagi? Itu pernyataan Puan. Sekarang Baik. boleh bicara nggak? Itu ketua Baik. DPR. Satu-satu, bicara. satu-satu Bang boleh ya. bicara. Ini penonton Tadi Anda bingung sudah nanti bicara. Bang ya. Oke, sebentar Nana. sebentar. Satu Saya pertama. mau ke Bang Kodari aja. Soal pemecatan Aduh, saya Jokowi. dipegang. Saya jelaskan dong. Ya. Saya jelasin dulu, ini urusan Iya, iya. penting nih. Oke nih, saya diprotes Soal nih sama Bang pemecatan. Riza. Ya. Ya. Sudah DPP sudah mengatakan Jokowi Oke. bukan anggota lagi. Ya. Ya. Karena KTN sudah dikeluarkan Ya. dari partai. Oke. Emangnya perlu kita bilang ini kami sudah pecat. Oke. Gunanya apa? Ini Ya. bukan gerombolan anak-anak muda, Pak. Yang nggak ngerti apa-apa, ini politik. Berarti clear ya, Oh, sudah clear dipecat. banget. Oke. Lalu apa lagi? Ya. Mas Pramono Anung itu dipanggil untuk memecah kebekuan. Justru Antara? dia jalan tengah. Mau cek hubungan antara Loh, karena Bu adanya Mega ketidaksepemahaman dengan PD Perjuangan toh, dengan? dengan calon yang kita ini. Mas Pram itu dipanggil. Yang bahagia siapa? Justru dia Pram diangkat. bukan urusanmu Oh, lah. dia kan Ini mengatakan urusan internal Pak kami, Jokowi bukan urusanmu. senang sekali dengan Apa proposal urusanmu? Ibu Megawati. Justru Mas Berarti Pramono kebekuan Anung terjadi itu kemesraan. Udahlah. Anda atau otoriter juga. Nggak Belum ada. jadi sebentar. penguasa juga. Saya harus kasih Dari tadi kesempatan. udah Udah Bang, ngomong. udah. Saya mau kasih kesempatan dulu. Bukan ke jelas Bang saya mau Kodari. mengatakan bahwa dengar dulu dong. Ya. Yang namanya Mas Pram itu justru dipanggil sebagai icebreaker Oke. untuk mencari jalan keluar Di antara dari kebekuan. Itu membuktikan internal. apa? Demokrasi.
klarifikasi dong. Kalau tidak, Ibu tunjuk aja, nggak usah dipanggil. Oke, saya jadi bingung nih, makanya saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, Pokoknya saya ya titik tengah aja ya. Ya, titik Pokoknya saya tengah. ngomong aja bebas Oke, ya. ya. Jadi Anda melihat Saya- ini saya nggak- kegagalan Anies ini apakah korban dari deal-deal politik tadi? Pertama saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya oke. Bu Mega bisa disandera. Oke. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati, gitu loh. Ya Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan, Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan, emang Anies mau nurut? Nah istilah nurut nggak nurut buat saya bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu? Kok sekarang mau sama-sama? Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah itu satu. Yang kedua, Ibu Mega kan tentu punya posisi politik yang sangat kuat berkaitan dengan peta-peta politik dan konstelasi politik. Oke. Ya buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai Gubernur Jakarta, mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Oke. Mega. Oke. Nah yang ketiga, bisa jadi Bu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain. Melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Oke. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS, dan terutama barangkali Gerindra gitu loh. Oke. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Dan pada hari ini hemat saya akhirnya terbuka kan Oke. sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi, sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Oke. Itu tentu saja pertanyaannya yang bersifat retoris. Tapi bahwa ada hubungannya dengan pemerintahan ke depan, dengan pemerintahannya Pak Prabowo, hubungan antara PDI Perjuangan, antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo menjadi bahan pertimbangan nggak dengan batal memisahkan Anies? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Jadi buat saya sekali lagi Bu Mega nggak bisa diintervensi, nggak bisa disandera, karena itu semua logika-logika politik yang berlaku pada saat pilkada hari ini itu adalah boleh dibilang ya murni pemikiran Ibu Megawati dan PDI Perjuangan mengenai arah politik ke depan. Gitu. Mengenai arah politik ke depan itu berarti ke 2024, Ya, 2029. tentu saja pilkada Oke. pilkada itu sendiri. Bukan dengan pemerintahan ke depan Pilkada ya? itu sendiri tentu saja. Oke. Ya. Tapi kan dengan tidak mencalonkan Mas Anies tidak ada duri di antara PDI Perjuangan Jadi begini, dengan kalaupun misalnya mau dikaitkan ke depan, pemerintahan ke depan. saya kan pernah bilang begini, Ibu Mega kalau mencalonkan Mas Anies, sebetulnya Bu Mega dan PDI Perjuangan sedang menyiapkan capres mereka namanya Anies. Gitu. Itu suatu konsekuensi logis dan empiris. Oke. Bahwa gubernur terpilih Jakarta itu potensial untuk jadi calon presiden. Apalagi Mas Anies memang yang sudah jadi gubernur dan maju kontestasi. Begitu Mas Anies terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, hampir otomatis beliau nanti akan jadi calon presiden. Nah, bisa nggak Bu Mega membayangkan bahwa beliau pada hari ini memberikan rekomendasi kepada Mas Anies dan Mas Anies nanti harus jadi calon presiden dari PDI Perjuangan? Mungkin itu. Saya kira gini dah. Sebentar Bang, saya kasih kesempatan dulu. Ya ini belum ini. Sebentar ini jubir Mas Anies dulu. Nggak, yang dia dulu dong, kan ini Enggak, menyangkut sebentar. Tadi dia mau coba. Bang, saya harus beri Dia kesempatan ke coba jubirnya Mas Anies menganalisa Baswedan. pikiran Bu Mega. Supaya jangan Saya ingin dimonopoli. mengatakan Sebentar, Bang. bahwa Jadi semua begini. itu sudah selesai. Oke. Dengan apa? Mas Anies Ya. datang ke partai membicarakan banyak Oke. hal. Jadi soal Saya udah tangkap kemungkinan intinya nih. ini itu Ya. nggak ada itu jauh. Oke, silakan Bang Andi. Saya ingin melihat kacaunya pemikiran Kodari itu. Di satu sisi dia mengatakan bahwa partai-partai tidak menarik lagi melihat Anies gitu. Oke. Tapi di sisi yang lain, kalau dia jadi gubernur, maka dia akan bisa maju sebagai calon presiden. Lah maju atau tidak jadi presiden itu juga sangat tergantung partai-partai. Jadi ini bukan soal menarik tidak menarik. Muncul pertanyaan begini. Ketika PKB mendeklarasikan Anies Baswedan, itu bagaimana memaknainya? Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan untuk calon gubernur kembali, apa itu dimaknai tidak menarik? Begitu juga PKS. Jadi sekarang pertanyaannya ada fase kedua lagi setelah berjalan waktu mencabutin dukungan itu. Muncul pertanyaan, apakah pencabutan dukungan itu karena Anies tidak menarik? Kalau Anies tidak menarik, kenapa dari awal memberikan dukungan? Jadi menurut saya ini kan ruang publik ya, segala macam sentimen kita, saya hargain itu kita punya keberpihakan gitu ya. Tapi maksud saya mengelabui publik itu juga hal tersendiri. Sama seperti digaung-gaungkan bahwa Anies mengucapkan kata pribumi itu seolah-olah
mengatakan itu Ahok. Itu metafor yang panjang. Cerita yang panjang itu menceritakan di masa lalu. Dan kalau kita sudah merdeka, merdeka itu bukan menang pilkada. Harusnya keadilan sosial itu bisa kita lakukan. Dan karena itu Jakarta sebagai kota yang paling dekat, kita membangun itu dari sini. Membangun itu. Jadi nggak ada, kalau dipotong cuma sampai di situ, sama nanti kayak dipotong lagi itu kayak yang Anies Baswedan ngomong itu. Dipotong, maka dia kehilangan konteksnya. Nah, ini yang menurut saya, menurut saya itu untuk mengkomunikasikan sesuatu. Saya tahu saya punya sentimen juga terhadap kelompok itu. Tapi ini kan ruang publik untuk kita berkomunikasi. Pas seperti paling tidak dekat lah, kalau nggak pun 100% benar, dekat pada takarannya gitu loh. Saya mau ke Bang Riza ya. Bang Riza, apakah kemudian Kim Plus itu menyadari bahwa Anies Baswedan merupakan ancaman di pemilu presiden nanti 2029 sehingga memang harus diborong semua tiketnya, jadi tidak menjadi ancaman lagi? Enggak, saya pribadi dan saya pribadi tidak melihat Mas Anies sebagai sebuah ancaman di 2029. Tadi kan Bang Kodari bilang. Iya silakan tuh Mas Kodari, pengamat ya. Saya punya penilaian sendiri gitu terhadap Mas Anies yang saya kenal cukup baik begitu ya. Setiap pemimpin tuh kan ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya ya. 2029 itu bukan tidak ada kesempatan dan peluang bagi Mas Anies. Ada beberapa hal yang prinsip yang harus dilakukan Mas Anies kalau Mas Anies ingin tampil di 2029. Sebetulnya sekarang ini, maaf ya, ini pribadi, kalau Mas Anies sekarang tidak berkesempatan maju dalam konteks pilkada, sebetulnya harusnya ini menjadi satu kekuatan, motivasi besar dan lain bagi Mas Anies untuk melakukan perenungan evaluasi total dan mengambil langkah-langkah strategis sehingga tidak hanya tampil di 2029 tapi bisa menang 2029. Ini pendapat pribadi saya. Ini sebagai mantan partner. Ya, sebaliknya kalau Mas Anies menyikapi semua ini dengan cara-cara yang lama, Mas Anies tidak akan tampil 2009. Cara-cara yang lama tuh gimana maksudnya? Ya, cara-cara umum yang ada sekarang. Apa maksudnya apa? Cara-cara yang lama ya, yang nggak usah dibahas lah. Artinya ini kan saya mengenal Mas ruang Anies. Publik nih. Mas Anies itu orang yang pintar, yang cerdas, partai, yang lain-lain. Tapi ada hal-hal yang menurut saya prinsip yang harus dilakukan oleh Mas Anies supaya bisa tampil ke depan. Saya kira apa yang dilakukan Mas Anies 2-3 hari ini, saya kira itu menunjukkan bahwa beliau sudah sangat matang berpolitik. Jadi nggak lagi baperan dan salah sana, salah sini gitu loh. Jadi saya kira itu perlu kita hargai juga gitu loh. Ya justru itu tadi saya sampaikan, kan Manana bilang Mas Anies apa dijegal? Enggak, saya bilang. Justru kalau kita selalu bersyukur hidup ini mengambil keberkahan, melihat situasi seperti ini, justru suatu situasi seperti ini harusnya disikapi oleh Mas Anies sebagai sesuatu yang baik untuk bekal ke depan. Ya mulai dari nol itu satu yang baik, maaf ya. Pak Prabowo itu berapa kali coba? Ketika dia dulu, maaf saya sedikit flashback ke belakang. Pak Prabowo di Golkar menyadari, wah gua nih di Golkar partai besar, ikut konvensi nggak menang kan begitu, wah berat. Gimana caranya? Wah banyak ini bikin partai. Dan Pak Prabowo itu ingin membangun rakyat, mensejahterakan harus berkuasa. Berkuasa dari begini harus konstitusional. Konstitusional dengan cara melalui partai politik, membangun partai. Jadi membangun partai nggak gampang. Kemudian nyalon berapa kali gagal, bangkit. Akhirnya sampai. Mudah-mudahan ini juga menjadi perenungan bagi Mas Anies. Ayo dong, kalau ingin menjadi pemimpin ke depan, ia bergerak, berjuang, berkorban, dan lain-lain. PDIP membangun partai berjuang balik dan nih. berkorban. Kan begitu. Artinya semua, bukan cuma Mas Anies, kita semua generasi muda, jadilah pemimpin-pemimpin yang selalu awali dengan niat baik, dengan kinerja baik, berusaha baik, membangun jaringan, membangun struktur, dan lain-lain supaya ke depan menjadi pemimpin yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat bangsa. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.